Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya bersyukur melalui program ini ada banyak umat Tuhan turut dikuatkan, ada banyak umat Tuhan juga terus mendapatkan pengharapan. Karena itu saya mengajak kembali setiap umat Tuhan untuk mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang baru, oleh anugerah Tuhan, oleh keberkatan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Bapak kami rindu untuk mendengarkan kembali sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, tuntun kami dalam seluruh ketetapan-Mu sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yosua disampaikan pesan yang sangat powerful dalam menggantikan kepemimpinan Musa. Dan pesan itu tercatat dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saudara bisa lihat di sana Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tuhan bilang sama Yosua seperti ini saudaraku. Janganlah engkau lupa. Jangan kita lupa. Apa yang gak boleh kita lupa? Yakni memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan pernah lupakan memperkatakan firman Tuhan. Ya, terus ucapkan firman Tuhan. Katakan selanjutnya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bukan hanya diucapkan, tetapi kita juga merenungkan. Supaya itu menuntun kehidupan kita. Agar apa? Alkitab mencatat supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dampaknya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita merindukan keberhasilan dan keberuntungan. Iya kan? Ada banyak dari kita pengen hidupnya berhasil. Nggak ada yang pengen hidupnya gagal. Ada banyak dari kita juga pengen hidupnya berhasil, beruntung. Tidak pengen mengalami kesialan. Alkitab sudah mencatat bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hal tersebut. Dengan mengalami keberhasilan, dengan mengalami keberuntungan. How? Bagaimana? Yakni dengan memperkatakan firman Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah mimpi engkau mengalami beruntung saudaraku. Berhasil mungkin kau bisa berhasil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keberuntungan itu Tuhan yang reka-rekakan. Keberuntungan Tuhan yang reka-rekakan sehingga kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa Tuhan pakai mengangkat, mempromosikan hidup kita. Kita dipertemukan dengan kondisi keadaan yang memang pada akhirnya membawa kita hidup berhasil gitu kan. Tuhan yang mereka-rekakan setiap keberuntungan. Keberhasilan bisa didapati siapa saja termasuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Selama dia usaha gigih, selama dia mau belajar, selama dia mau berjuang, dia bisa berhasil. Selama dia nggak mau menyerah, dia bisa berhasil. Tetapi keberuntungan, haleluya, hanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kapan kita memiliki hal itu? Ketika kita mulai memperkatakan firman, saudaraku. Jangan lagi kita memperkatakan kelemahan-kelemahan kita. Jangan lagi kita memperkatakan kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan kita. Ayo mulai memperkatakan apa yang bisa menguatkan imanmu. Daud ketika diperhadapkan dengan Goliat, Daud gak bilang, waduh gede banget orangnya, saya kecil. Waduh peralatannya lengkap banget, saya gak punya apa-apa. No. Sekalipun Daud tahu itu kekurangannya, tetapi Daud tidak berkata yang melemahkan dia. Daud memperkatakan dengan apa yang dia bisa katakan untuk menguatkan dan meneguhkan imannya. Engkau mendatangi aku dengan tombak panah dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau hina itu. Hari ini juga kata Daud, aku akan menyerahkan mayatmu kepada burung-burung di udara. Saudara, dengan langkah iman dan percaya kepada Allah, Daud memperkatakan hal tersebut. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kau yang mungkin hari-hari ini lemah,
Engkau yang mungkin hari-hari ini khawatir, apapun kekhawatiranmu, apapun yang membuat engkau takut, apapun yang membuat engkau cemas, jangan diperkatakan. Jangan diperkatakan, tetapi biarlah engkau memperkatakan kebalikannya, yakni firman Tuhan. Engkau khawatir hari-hari ini akan hari depanmu. Ingat, perkatakan firman, Tuhan, aku percaya hari depanku ada di dalam tanganmu. Engkau yang khawatir hari-hari ini akan kesehatanmu, engkau cemas, jangan perkatakan kelemahan. Engkau mulai memperkatakan, Tuhan, aku percaya tubuhku bukan sarang sakit penyakit. Tubuhku adalah bait kudus Tuhan, dan aku percaya tubuhku telah dibeli dengan darah yang mahal. Amin. Mulai memperkatakan firman, kebenaran yang engkau terima dari setiap kebenaran firman Tuhan itu. Supaya apa? Supaya kita melihat bagaimana Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Ingat, kita memperkatakan firman Tuhan bukan untuk mengingatkan Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita bahwa kita punya Allah yang berjanji dan pasti akan menepati apa yang Dia janjikan. Karena itu hari ini kita belajar. Sama-sama saudara dikasih dalam Tuhan. Kau mau mengalami keberhasilan dan keberuntungan? Ayo, jangan pernah lupa memperkatakan firman. Ya, jangan pernah lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Bangun pagi cari Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus janjikan buat saudara dan saya. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Apa dikatakan selanjutnya? Maka semuanya, haleluya, akan ditambahkan dalam kehidupan. Bukan cuma diberi, tetapi ditambahkan dalam kehidupan setiap kita. Sekarang jadi pertanyaan, mau gak kita mulai hari bersama dengan Tuhan? Mau gak kita mulai merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan apa-apa? Mau gak kita terus memperkatakan firman Tuhan? Karena kita tahu iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Keberhasilan dan keberuntungan Tuhan janjikan buat hidup kita tatkala kita mulai memperkatakan firman dan merenungkannya itu siang dan malam. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Hari ini kami terus diingatkan, terus dikoreksi, terus diperbaiki, terus diperlengkapi. Sehingga setiap hari Tuhan tergenapi janji-Mu dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan beruntung ketika kami mulai memperkatakan firman Tuhan. Ketika kami mulai merenungkan firman Tuhan, kami percaya kami akan mengecap kebaikan Tuhan. Sehingga hidup kami penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Biarlah itu mendapatkan tempat di hati setiap kami. Menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga jamah yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang terpuruk hari-hari ini, yang lemah hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, kekuatan dari Tuhan terus berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.